Iya iya, ayo jalan lagi tuh gue. Dia nyalain headlamp, gue pakai senter HP gue kan, masih lumayan lah ada terang-terang dikit. Lanjut jalan tuh gue. Nah di situ kan dari jalur kanan ya, itu landai bang, landai banget, kayak nggak ada batu atau akar, nggak ada, kayak tanah merah doang. Lurus. Nah kanan kiri itu rumput pendek-pendek, jadi terbuka. Oke. Malam itu gue lurus terus. Nah di ujung itu gue ketemu rumah-rumah. Tapi kok rumah, gue sadar tuh bang, tapi kok rumah kayak rumah panggung kayak di kampung-kampung bang. Iya. Rumah panggung, rumah bilik. Terus tuh akhirnya ada yang manggil, sini yang ngomong Sunda, ini gue translatein. Sini mampir lu istirahat. Gue mampir, ibu-ibu tuh. Oke. Akhirnya gue ngobrol dong, Bu ini namanya desa apa? Enggak, dia nggak nyaut tuh, cuman langsung kasih kopi. Ayah dari mana gitu? Kok malam-malam gini berani sih gitu, ke gunung? Iya ini ketinggalan kita, maksudnya kita berdua nyari temen nih, mencar gitu, kesasar semuanya. Kok bisa gitu? Ya udah nginep aja di sini tidur. Nah, gue bangun itu pagi bang. Itu gue bangun bukan di dalam rumah. Oke. Bukan. Jadi itu kayak pos nih, balai, nggak ada ini ya bang, atap, nggak ada atap ya, cuman balai doang biasa, ada kakinya 4 panjang. Itu gue bangun di situ, gue liat nggak ada rumah sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Ibnu Fitro Sidik yang pastinya akan menemani perjalanan misteri kalian bersama narasumber yang sudah gua undang. Tapi sebelum itu gua mau berterima kasih nih buat teman-teman yang sudah sejauh ini mendukung Timur Misteri. Semoga senantiasa kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Nah, Timur Misteri juga ada nih channel satu lagi, yaitu Dongeng Misteri. Di Dongeng Misteri gue khusus membawakan cerita dari narasumber yang nggak siap gue undang menjadi narasumber. Jadi gue bawain ceritanya di Dongeng Misteri. Bantu juga subscribe, like, and comment, serta share sebanyak-banyaknya agar kita bisa terus memberikan video-video terbaik buat teman-teman semuanya. Nah, kalian ke Timur Misteri ini pastinya mau mendengarkan cerita perjalanan misteri dari narasumber. Tepat banget nih, karena di kesempatan kali ini narasumber gue mempunyai pengalaman ketika melakukan pendakian di Gunung Salak. Nah, di pendakiannya itu narasumber gue tersesat ke 3 kali pendakiannya ke Gunung Salak. Oke, untuk lebih detailnya langsung aja lah kita berkenalan sekaligus kita sapa narasumbernya. Nah, siapa kan narasumbernya? Di samping gue sudah ada Bang Hamid nih. Bang Hamid, apa kabar Bang Hamid? Alhamdulillah baik. Oke, kita udah bisa ketemu lagi nih Bang Hamid. Iya. Bang Hamid juga pernah bercerita nih buat teman-teman semua yang mau nonton video Bang Hamid sebelumnya, ada di Argopuro tuh ya. Iya. Gokil juga sih mesum di Argopuro itu. Gitu, gimana tuh Bang kabar? Banyak yang nanya nih Bang, si wanita ini gimana keadaannya sekarang? Banyak. Enggak, maksudnya keadaannya gimana sekarang dia? Oh, Lu kan sempat sakit terus kan, lelakinya meninggal Iya. Dia ODGJ ya? Iya. Gimana kondisinya sekarang? Udah baik, udah kuliah lagi gawe. Udah normal? Iya. Oke, buat teman-teman yang nanya video Bang Hamid sebelumnya nih, bahwa si wanita ini sudah normal Bang, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke Bang Hamid, terima kasih banyak nih sebelumnya lu udah mau mampir lagi ke sini. Dan juga buat teman-teman semua, Bang Hamid ini sudah punya channel YouTube nih. Channelnya apa Bang? Hamid Misteri. Hamid Misteri. Podcast juga berarti ya? Iya. Nah, teman-teman setelah nonton video ini lo wajib banget nih bantu channelnya Bang Hamid di Hamid Misteri. Karena di situ juga banyak kisah-kisah pengalaman horor dari narasumber yang sudah Bang Hamid undang Bang ya. Oke Bang, di kesempatan kali ini lo mau ngebahas perjalanan lo di Gunung Salak. Iya. Epic nih Gunung Salak. Yang gue denger nih, lo kesana nggak pernah sukses ya? Nggak pernah. Nggak pernah sukses sampai puncak. Iya. Oke, kisi-kisinya kenapa Bang lo nggak bisa sampai puncak gitu? Yang pertama kesasar rame-rame. Satu tim? Iya. Gara-gara itu kalau yang pertama kita ketemu sama orang pendaki juga. Oke. Tapi dibawa ke jalur yang ya nggak layak lah kita buat tapakin. Terus bareng-bareng lo nyasar tuh? Iya. Tersesat? Bareng. Tapi di situ dia udah nggak ada. Kita nyasar berempat yang pertama. Oke. Yang kedua sama nyasar lagi. Bareng-bareng lagi? Oke. Nah yang ketiga ini nyasar tapi kita mencar sendiri-sendiri. Iya, itu gue berempat lagi sama yang tadi sebelum juga nggak daki. Tapi nyasarnya aja yang berbeda nih. Yang tadinya berempat sekarang nyasarnya sendiri. Oke. Lebih gokil sih ini, tersesat di Gunung Salak Bang Hamid. Oke, tapi kita tahan dulu Bang Hamid. Siap. Sebelum masuk ke ceritanya, buat teman-teman semua yang mau jadi narasumber di sini, teman-teman bisa DM ke Instagram
kita Timur Misteri atau juga kiriman email di timurmisteri.cr@gmail.com. Untuk lebih mempermudah, nanti linknya ada di kolom deskripsi. Simak terus video ini sampai habis agar kita bisa mengerti isi ceritanya, dan jangan kemana-mana, tetap berprasangka baik karena bukan hanya manusia yang diciptakan Tuhan. Oke Bang Hamid, cerita dari pertamanya kayak gimana Bang? Jadi ceritanya gini bang, itu bulan Februari ya. Oke. Ya pokoknya bulan Februari itu gue berangkat sama temen gue berempat. Ini temen gue ini maksudnya termasuk gue berempat sama yang gue naik dari awal, yang kedua juga dia lagi orangnya. Oke, berarti itu menceritakan pendakian yang ketiga nih? Iya, yang ketiga. Dengan orang yang sama? Iya. Oke. Gue berangkat malam dari Jakarta. Kita niatnya buat lewat via Haji Saka. Oke. Berangkat malam kisaran jam 10 lah. Nyampe base camp itu jam setengah 1. Kisaran jam 1-an. Nyampe base camp biasa kita nyantai-nyantai dulu, nunggu pagi. Oke. Nyampe lah pagi, gue mulai nge-trek. Itu kan jalur kalau kata orang terpanjang ya, via Haji Saka, lama lah. Sebelum gue masuk ke jalur pendakian kan ada kayak gerbang gitu ya, dari kayu. Itu ada bapak-bapak situ bilang ngomong katanya kalau ketemu batu-batu tumpukan jangan diinjak, duduk atau dilewat situ, tapi rada minggir. Udah kita nurut kan, mulai jalan lah gue. Jam 7 itu pagi Start. Kita semua pada ngomong ini kali ini yang ketiga harus sampai puncak nih, jangan sampai gagal lagi. Iya bisa. Jalan tuh biasa, canda-canda ngobrol. Terus jalan, kita mau pos 1, istirahat dulu. Masih nggak ada apa-apaan tuh. Oke. Kita lanjut jalan lagi. Di pertengahan jalan sebelum pos 2, temen gue bilang, ini kita nyampe puncak gak sih gitu. Nyampe puncak gak ya? Takut gagal lagi nih sama pertama yang kedua. Enggak, ayo bisa. Tapi firasat gue kayaknya gagal dah. Temen gue nyebut gitu. Ayo jangan bilang gitu lah, kita udah ketiga kali masa gagal lagi. Iya. Ayo bisa. Digeber kan itu, jarang istirahat. Lanjut jalan gue. Nyampe di pos 2. Nah di pos 2 kita makan siang lah. Makan siang, ketemu pendaki tuh turun. Nanya cuaca gimana. Beres kita makan, lanjut jalan. Nah di situ gue sama temen gue tuh kayak kita berempat nih udah kebingungan. Oke. Jadi gak tau tiba-tiba bingung aja. Yang 2 minta turun, gue sama temen gue pengen sampai puncak. Turun. Gue udah gak enak banget nih hati. Gue biasa aja, enjoy aja, gue pengen sampai puncak. Gue ngomong begitu. Ayo lanjut. Udah dia pada ikut lanjut yang berdua. Lanjut. Nyampe pos 3 gue terobos bang. Gue terobos. Terus nyampe, ya pokoknya gue jalan terus. Nah di situ gue ketemu kakek-kakek lah. Tapi di situ yang ngeliat cuman gue. Kakek-kakek itu. Bentuknya dia pakai sarung, tapi bukan sarung kotak-kotak, bukan ya, kayak sarung putih polos lah, di bawah dengkul. Pakai bajunya putih tapi diselempangin gitu, nggak tahu baju nggak tahu kain. Oke. Dia bilang begini, mau kemana? Mau ke puncak kek? Gue ngomong begitu bang, temen gue pada nengok. Lalu ngomong siapa? Udah tuh gue nggak ngomong lagi bang. Gue juga nggak nengok ke kanan lagi. Berarti nggak pada lihat dalam hati gue. Iya. Jadi jalan tuh bang. Di situ
yang kita lihat, yang gua berempat, maksudnya sama teman-teman gua, yang gua lihat itu nggak ada jalur ke atas tapi ke kiri sedikit nanjak. Ya udah kan, karena jalur satu gua ke situ. Oke. Gua apa, ibaratnya pertigaan lah ya. Ke lurus nggak ada, kanan nggak ada, jadi di ini nih ke kiri kita jalan. Hanya satu jalur yang ke kiri. Oke. Nah di situ temen gua ngelihat kakek-kakek lagi, yang tadi gua lihat. Di situ gua juga ngelihat. Tapi yang kedua kali ini kita ngelihat berempat. Oke. Ditanya lagi mau kemana? Dalam hati gua kaget dong. Ini bukan yang tadi. Temen gua nyaut bertiga mau ke puncak. Mau ke puncak bah. Wah berarti ngelihat semua. Ya udah dong, ditanya, kita jawab mau ke puncak bah. Nah si kakek ini, sosok kakek ini bilang salah jalurnya, bukan ke sini, turun lagi. Nanti di bawah itu ada lurus bukan belok kiri. Tapi tadi nggak ada arah jalur ke atas kayak gue gituin kan. Ada, coba turun lagi. Turun tuh kita, muter balik lah. Turun, ketemu di situ lagi, bener ada jalur. Ya udah, akhirnya gue jalan tuh, ketemu pendaki yang turun juga. Ya rame lah pendaki. Pas lu balik lagi ada jalur? Ada. Itu gue udah lanjut kan jalan tuh, ada jalur ke atas. Yang tadi yang sebelumnya nggak ada, Red? Nggak ada. Oke. Gue terobos tuh ke atas. Di situ gue jalan sekitar 20 menit lah, setengah jam kurang. Ketemu pertigaan bang, kanan kiri sama ke atas. Oke. Di situ bingung, ini kemana nih? Dan posisi gue berempat belum pernah lewat Adisaka, belum pernah. Sebelumnya yang dua pendakian sebelumnya? Cidahu sama Cimelati. Oke. Jadi kita bingung kan, dan gak nanya juga jalur-jalurnya gitu. Ya udah, di situ pada bilang lurus kan, gue juga termasuk gue udah lurus, coba kali aja nih mau pas lagi. Lurus tuh bang. Nah di situ apa namanya, jadi kepencar bang. Setelah dari pertigaan kan gue lurus berempat. Nah di situ gue semua kepencar. Jadi awal kepencar itu awalnya gue kan kita pada istirahat nih di pertengahan trek jalur lah. Ayo lanjut jalan, gue bilang tar dulu, istirahat lu capek banget. Ya udah gue duluannya pelan-pelan. Ya udah. Karena emang udah biasa kan sendiri di gunung, enak. Dia jalan bertiga. Padahal belum lama bang, belum sampai 10 atau 15, paling 5 menit dia jalan. Gua pakai carrier gua lagi, gua jalan, itu udah nggak ketemu dia. Udah nggak ketemu dia sama sekali. Jadi di situ gua duduk lagi kan, gua tenangin diri gua. Ini pada kemana? Gua nyari-nyari nggak ada kan. Kok cepat banget gitu, tiba-tiba baru berapa menit selang berapa menit itu udah nggak ada, nggak kekejar sama sekali. Pasti kan kalau ya walaupun 20 menit pasti kekejar juga dong. Iya. Ini enggak. Oke. Ya udah tuh ketemu pendaki 3 orang turun. Ini jalur ke puncak kemana? Bener nih jalurnya, tinggal lurus doang. Nanti di atas ada pos. Oke. Gue lanjut jalan. Nggak lama kemudian emang gue nemu pos tuh. Ada ya pendaki juga lah, nggak begitu banyak, sekitar 8-9 pendaki, tapi dia lagi arah turun. Di situ gue sendirian, pendaki yang lain pada turun, gue masih di situ. Maksudnya gue di situ sendiri. Gue mikir lagi temen gue pada kemana. Nah di situ gue mutusin buat turun kan. Gue turun aja. Gue turun sendiri. Gue ketemu kakek-kakek yang tadi lagi bang. Oke. Tapi di situ gue nggak mikir kakek-kakek ini setan atau gimana, enggak. Yang gue lihat ini bener-bener kakek-kakek ya napak. Tapi yang tadi tuh. Iya. Oke. Tapi di situ posisi gue nggak kaget. Kayak heran aja mah, iya ya, tapi lah kok dia lagi. Dan gue di situ belum mikir ini setan kali atau gue enggak. Karena gue lihat jelas banget, jelas. Ya udah dong, akhirnya dia negur lagi. Kok sendiri, temannya pada kemana? Jadi dia bawa apa ya? Bawa kresek lumayan gede lah, warna merah. Udah dia bawa, yang gue liat tuh dia bawa kresek doang, nggak tahu dalamnya apaan. Tadi kepencar, lah kemana tuh? Coba cari, kamu naik atau ada sebelah kiri tuh.
jalur sebelah kiri, kamu ambil kiri. Emang bener kayak ada. Ya udah gue jalan. Gak lama gue nanjak kan, itu saking penasarannya gue lihat kiri, gue nengok belakang, itu kakek-kakek masih ada. Mastiin, oh berarti ini orang masih ada dong. Tapi dia sambil jalan ke bawah, turun. Nah ketemu gue jalur kiri tuh, ada lurus sama ke kiri. Jadi di pendakian itu gue banyak yang gue lihat kayak banyak cabang bang. Jadi yaudah gue ambil kiri, gue ketemu tuh temen gue tapi satu orang. Gue samperin, gue teriak, woi, ya gue sebut lah namanya kan. Lah lu Mit gitu. Ya lu kemana? Ini gue lagi nyariin bocah 2, tahu kemana? Gue bareng tuh di situ. Kita mau muncak apa enggak ini, apa nyari dia? Gue gituin kan, kita cari dulu yuk, baru muncak bareng. Ya udah tuh akhirnya gue turun lagi. Jadi gue nemu temen gue itu bukan tempat layaknya orang istirahat pendaki bang. Ya biasa hutan. Gue ajak balik, turun lagi cari. Udah tuh gue paling depan kan. Jalan berapa langkah, gue sambil ngomong, lu emang kesasar di mana, mencar di mana? Maksud gue, lu mencar pas di mana? Bisa ketinggalan di mana? Nggak nyaut. Gue nengok belakang, dia nggak ada bang. Di situ benar gue lari, saking panik itu gue lari. Anjir, gue ngomong sama siapa ini kan? Gue kata begitu. Wah, gue lari tuh. Nah, pas gue lari, gue langsung berpikir, wah kalau gue lari gue bakal nyelakin diri gue nih. Takut saking paniknya ntar gue keseleo atau jatuh ke jurang kan bahaya. Ya udah gue jalan sambil nenangin diri. Itu gue ya udah gak kuat lah pundak gue, karena bawa carrier, ada tenda di carrier gue. Gue bawa carrier itu udah gue seret-seret bang. Gue turunin, gue seret carrier gue, perobek ini belakangnya, bawahnya. Ketemu lagi di pos itu, maksudnya nyampe pos yang tadi itu yang gue ketemu kakek. Ya udah gue kira di situ nggak istirahat, gue mutusin turun lagi. Di situ gue nggak ketemu jalur yang pertama kali tuh gue bareng-bareng, nggak ketemu. Itu posisi udah hampir masuk asar lah. Sebelum azan asar kisaran jam 3. Kan gue bawa jam juga, gue lihat. Itu gue nyari tuh, jadi carrier gue itu gue taruh di sebelum pos 2 tuh. Dari pos 3 sebelum pos 2 itu pertengahan, carrier gue taruh situ. Gue taruh sini dulu carrier, ntar gue sambil, gue juga apal kan jalurnya. Ya udah tuh gue kira jalan tuh bang. Gue nyari jalur-jalur tuh, gue tapakin semua dah. Siapa tahu kan nemu sembari gue ngingetin jalurnya nih, yang awal gue masuk gimana. Itu gue masuk kanan kan, dari atas nih gue masuk kanan, itu nggak ketemu, udah lebat lah vegetasinya. Gue keluar lagi karena gue nggak berani jauh-jauh. Gue coba nerobos ke kiri, gue keluar lagi, gue nggak berani jauh-jauh juga kan. Udah gue kembali di jalur normal tuh. Tapi gue inget-inget ini bukan jalur yang gue naik awal bareng, bukan. Nah gue turun ke bawah, akhirnya gue bingung, gue bawa carrier apa enggak ya? Gue sadar capek, gue turun ke bawah tuh. Gue nggak ketemu pos 2 bang, enggak. Jadi kalau pos 2 kan beda sama gubuk ya, ini gue ketemu gubuk. Saung kayak saung-saung di sawah gitu. Terbuka, ada balainya. Saung. Gue duduk di situ. Nah si kakek-kakek ini langsung nongol di belakang gue nih bang. Tapi nggak, maksud gue nggak nongol ngagetin, dia ngomong, kok tiba-tiba di sini? Gue bingung bang. Gue ngomong sendiri, ini kakek-kakek beneran apa bukan sih? Karena emang ada terus. Dan dia cepet banget gitu langkahnya. Gue di sini dia ada, gue sini dia ada. Tiba-tiba lagi. Nah dia nawarin yang di kresek itu tuh, yang disering bawa. Nih makan dulu tuh makanan. Kayak semacam apa sih? Kayak yang gue lihat tuh kayak rangginang, opak lah. Kayak cemilan gitu. Nih makan dulu, gue dibuka tuh sama dia, dibuka. Gue nggak mau kan. Ya kayak udah kenyang, barusan makan, gue gituin tuh padahal belum. Ya udah, akhirnya ditaruh doang tuh sama dia. Dia pergi, ninggalin tuh makanan. Gue bingung kan. Gue cabut makanannya bawa apa enggak. Akhirnya udahlah gue pergi lagi. Lu tinggal tuh? Enggak, gue bawa.
Oke. Gua rapihin, gua iket tuh, gua bawa. Karena gua gak enak juga masa dibuang gitu. Pasti suatu saat gua makan nih kalau lapar. Gua bawa, gua balik lagi ke atas ngambil carrier gua. Nah itu gua ngambil carrier gua gak ada bang. Hilang total. Carrier kan segede begitu, masa gua ke situ nggak ketemu sih. Gua mikir masa pendaki kan yang terakhir 9 apa 8 tuh udah turun, nggak ada lagi tuh pendaki. Oke. Itu gue cari carrier gue, kelabakan juga kan lumayan itu isinya, tenda segala macem. Gue puyeng juga tuh nyari carrier gue, nggak ada bang. Ya jadi di situ gue posisi mikir carrier kurang penting, jadi penting nih kayak temen-temen gue lah. Oke. Setidaknya kalau kita nggak ngecamp, yang penting temen gue tuh balik dulu, terus kita langsung balik ke base camp. Ya udah tuh akhirnya gue ke atas lagi. Pokoknya gue mondar-mandir sampai 3 kali tuh, atas bawah tempat yang pos itu tadi. Gue turun lagi, gue atas lagi. Ini kemana ini? Itu udah sore bang, udah ya jam 5-an lah. Oke. Sebelum maghrib itu jam 5. Gue turun tuh akhirnya, turun ke bawah. Gue nggak nemu pos 2, maksud gue itu yang tadi gue bilang nggak nemu pos 2. Ini pos kemana kata gue? Kok gue nggak nemu, dan jalurnya juga beda banget bang. Itu benar-benar beda banget jalur. Gue udah bingung tuh. Headlamp gue semuanya di dalam carrier itu semua mau alat-alat. Jadi gue bawa badan doang udah. Sama HP. Ini udah jam 5 lewat nih. Gue bingung kan kalau malam gimana carrier alat-alat di carrier semua. Wah gue makin panik tuh bang, makin puyeng banget dah. Gue harus gimana nih? Gue turun, teman-teman gue gimana? Akhirnya gue balik lagi ke jalur, maksud gue kan tadi gue masuk ke jalur-jalur yang nggak layak lah. Karena nyari temen gue balik lagi ke tempat semula tuh, ada jalur setapak. Gue bingung tuh, gue duduk, ada batu kecil lah, gue duduk di situ. Sembari gue mikir lah, nih temen gue kemana ya kan, temen gue kok pada mencar gini. Gue bingung, nyari kesana sini nggak ada. Gue ngomong sendiri lah. Nah nggak lama kemudian ada temen gue satu, bukan yang ketemu tadi, bukan. Tapi temen gue nih beda orang, kan gue berempat. Dia negor gue dari atas, Mit lu ngapain situ? Itu asli temen gue. Dia lari tuh, langsung tepok pundak gue, lu kemana? Gue nyariin lu pada. Si itu mana? Dia berdua kan. Ini gue lagi nyariin. Car tuh. Udah kita turun aja yuk, kali aja dia turun. Gue bilang yaudah yuk, tapi kalau kita turun, lu yakin gak kalau dia di bawah? Gitu. Ya coba aja kita turun. Terus kata temen gue, berarti kita nggak muncak dong. Muncak gimana? Carrier aja hilang. Lah iya, carrier lu mana hilang? Tadi gue tinggal, gue nyariin lu, gue balik lagi nggak ada. Udah turun yuk, kata temen gue. Ya udah turun dong. Itu gue nggak ketemu jalur bang. Maksudnya gak ketemu jalur yang normal gitu. Kayak pos 2 mau gue temuin tuh gak ada. Temen gue bilang, nih pos lu mana ya? Itu dia, gue nyariin gak ada. Jadi gue bolak-balik di situ aja udah. Sampai jam 5:30 itu gue udah panik. Dan dia untung ada carrier, cuman dia masih ada carriernya, headlamp cuma 1. Dan gue juga gak terlalu panik banget lah, masih ada senter HP. Iya. Duduk tuh gue situ ya, nyemil, rokok lah, gitu, kopi. Kakek-kakek itu datang lagi. Pokoknya di situ gue ketemu kakek-kakek mulu bang. Tapi temen gue juga ngeliat, kek itu temu lagi kayak temen gue. Nah sekarang berdua, yang 2 lagi kemana? Tuh. Iya nih belum ketemu. Tadi dia juga ketemu di track yang di jalur yang itu, dia manggil saya. Yaudah syukur dah, cari lagi yang 2. Dia sambil jalan, dia lewat depan gue, jalan ke bawah. Gue sampai mikir, itu kakek-kakek bukan sih? Gue ngomong sama temen gue, kakek-kakek kali ini tuh orang jelas banget. Tapi kok dia ada mulu ya? Gitu. Iya. Lu pas kesasar lu ketemu gak? Enggak, gue gak ketemu. Berarti gue doang dong. Apa dia tinggal di sini kali ya? Gue gituin kan. Apa orang sini, orang lokal, warga lokal. Iya kali. Udah mau masuk maghrib tuh bang. Udah ya mau gelap lah. Lanjut jalan gue ke bawah. Itu walaupun bukan jalur normal, tapi gue terobos terus ke bawah. Mending arahnya ke bawah. Iya. Nah di situ ada bukan pertigaan, ada lurus terus ke bawah, ada ke kanan. Gue ngomong tuh,
ayo nih kita kemana nih, kanan apa kiri? Dia bilang kanan aja nih, coba. Udah gue ke kanan kan, tapi teman gue ini malah lurus. Kalau dia ngajak ke kanan. Kanan, ayo kanan aja. Yaudah gue kanan, gue nengok lah, lu kok lurus sih? Oke. Gitu. Parah lu, gue masa suruh Nyuruh doang ya. iya, masa gue nyuruh sama lu nyuruh ke kanan, lu lurus. Gue teriakin bang. Iya. Gue mau samperin, dia nggak nengok kan. Woi, lu parah lu, gue mau samperin, gue tarik. Temen gue sama temen gue yang tadi itu. Oh, lain orang nih. Beda, maksud gue sama. Oke. Sama orang temen gue itu sama orang itu sama. Oh, berarti yang lu lihat lurus itu bukan temen lu. Iya, tapi temen gue, yang gue tuh kayak temen gue. Iya, cuman tapi bukan dia. Gue teriak-teriak, woi lu parah lu nyuruh gue kanan, tapi lurus. Gimana sih? Gue pengen kejar, gue tarik, pas gue temen gue. Berdua berarti. Gue langsung gak ngomong. Aduh, astagfirullahaladzim ya Allah, gue nunduk tuh. Lu ngapa sih bego? Gak usah apa sih? Gak usah panik begitulah. Gitu. Udah enjoy aja. Kita nyasar berdua. Iya. Iya, ayo jalan lagi tuh gue. Dia nyalain headlamp, gue pakai senter HP gue kan. Masih lumayan lah, ada terang-terang dikit. Lanjut jalan tuh gue. Nah di situ kan dari jalur kanan ya, itu landai bang, landai banget, kayak nggak ada batu atau akar, nggak ada, kayak tanah merah doang. Lurus. Nah kanan kiri itu rumput pendek-pendek, jadi terbuka. Oke. Malam itu gue lurus terus. Nah di ujung itu gue ketemu rumah-rumah, tapi rumahnya itu kayak rumah panggung, rumah gubuk, bilik lah. Oke. Rame tuh warga di situ bang. Warga rame. Gue bahasanya apa, diayomi lah ya, kayak Disambut lah gitu. Kayak sini apa, gue jalan, kok ini rumah sih. Nah alhamdulillah kita nyampe bawah mit, kata temen gue. Cepat banget, perasaan kita masih di ini. Lah kan tadi lu nggak kerasa jalannya udah landai. Iya sih, tapi kok rumah, gue sadar tuh bang, tapi kok rumah kayak rumah panggung, kayak di kampung-kampung bang. Iya. Rumah panggung, rumah bilik. Dia tuh akhirnya ada yang manggil, sini yang ngomong Sunda, ini gue translatein. Sini mampir lu istirahat. Gue mampir, ibu-ibu tuh. Oke. Akhirnya gue ngobrol dong, Bu ini namanya desa apa? Enggak, dia nggak nyaut tuh, cuman langsung kasih kopi. Kopinya tuh rasanya beda banget, emang beda, tapi pokoknya yang gue rasa tuh pahit banget kopi. Tapi bukan kayak kopi kapal api, beda aja. Sampai temen gue, coba rasain deh, beda banget ya. Iya, rasanya tuh kayak air tawar tapi hitam. Ya karena gue minum aja kan, sembari gue ngerokok. Di situ gue ngobrol lah, gue tanya beberapa kali, gue tanya desanya, dia nggak jawab terus, langsung ngalihin pembicaraan. Ini dari mana gitu? Kok malam-malam gitu berani sih gitu, ke gunung? Iya, ini ketinggalan kita, maksudnya kita berdua nyari temen nih, mencar gitu, kesasar semuanya. Kok bisa gitu? Ya udah nginep aja di sini, tidur. Nah, terus ya nggak rame banget rumah bang, kayak kehitung lah 10-15 rumah panggung, bilik-bilik gitu. Oke. Ya udah dong, ketemu lah malam tuh bang, kisaran jam 12-an. Di situ gue ngobrol sama temen gue kan, berdua ngerokok. Gue nyeduh kopi juga tuh, dia kan bawa kompor kopi. Nyeduh kopi, gue ngobrol. Nggak berasa jam 2 tidur gue. Gue bangun itu pagi bang. Itu gue bangun bukan di dalam rumah. Oke. Bukan. Jadi itu kayak pos nih, balai, nggak ada ini ya bang. Atap, nggak ada atap ya, cuman balai doang biasa. Ada kakinya 4, panjang. Itu gue bangun di situ. Gue liat nggak ada rumah sama sekali. Gue ngerasain tuh berdua sama temen gue. Oke, di hutan. Iya, itu balai doang. Sekelilingnya gitu apa? Nggak ada, nggak ada, maksud gue nggak ada rumah-rumah yang semalam gue lihat itu. Tapi ada. apa? Iya biasa, pohon-pohon pinus, pohon-pohon yang lain-lainnya di hutan. Temen gue kaget, sampai gue digampar sama dia kenceng banget. Pak, sakit bego. Berarti kita nggak mimpi. Dia ngetesnya begitu. Sakit kan, gue gampar balik. Iya berarti nggak mimpi. Lu balik. Gampar-gamparan, sakit. Tapi gue bego sakit. Berarti nggak mimpi mit. Ya coba, pak, gue nggak mimpi. Udah tuh gue ketawa, akhirnya panik lagi. Gue berdua cari tahu nih kita gimana sih.
Iya. Temen gue sempet bilang kita pindah alam kali, karena kan sadar paginya. Gue nggak tahu dah. Ini temen kita main nih dong yang 2, gue gituin kan. Yaudah yuk lanjut jalan. Jadi pagi itu kan kisaran jam 8 gue lanjut jalan tuh. Itu turunan bang. Yang tadi gue awal masuk ke yang gue lihat rumah-rumah itu jalannya udah nggak ngeliat lagi. Yang landai itu? Iya beda jalur lagi, turunan terus nanjak. Oke. Ini ada satu jalur doang nih kemana? Udah ya cewek ikutin nggak temen gue. Udah jalan kan. Kemudian kita jangan sampai misah. Kita jangan sampai misah nih. Iya mit kagak. Jalan ke bawah jadi kayak punggungan gitu. Gue jalan lagi ke atas. Nah itu gue ketemu nyampe atas. Jadi gue nanjak. Nah pas nyampe situ ada jalur kanan. Gue ngambil kanan itu gue nemu pos yang gue sebut pos 3 apa bukan ya gue nggak tahu. Ketemu pos yang gue ketemu kakeknya itu yang dia bawa kresek itu. Yang sebelumnya ada jalur ke kiri. Oke. Gue ketemu di gue nembus di situ dapat jalur nembus di situ lagi. Oke. Gak kemana-mana di situ terus. Nah akhirnya kata temen gue lah kok gue di sini lagi sih, kita di sini lagi. Nah makanya itu ini jalur turun kemana, panik bang, namanya nyasar. Takutnya sampai berapa hari gitu di situ nggak nemu jalur yang normal. Iya. Udah pokoknya udah campur aduk dah tuh pikiran ke temen gue, mana gue mikirin temen gue kan 2 takutnya kenapa-napa. Jadi tuh kita lanjut jalan lagi bang. Jadi di pertengahan jalan temen gue ini bilang nih taruh gue pengen kencing. Ya udah gue tunggu di sebelah kanan sambil ngeliat di pohon ngeliatin kaki. Temen gue masuk ke semak-semak tuh, bukan di pinggiran jalur tapi dia masuk. Gue tungguin kok nggak keluar. Sampai ya itu belum lama sih 10 menit. Gue tungguin lagi sampai gue habis 2-3 batang rokok. Gak keluar aja sampai setengah jam. Gue masuk tuh, ini mah gak ada jalur. Oke. Udah susah banget, harus nebang kali kalau kita mau bilang jalur mah. Tuh nggak ada bang dia. Ya udah gue keluar lagi dong. Ya udah otomatis gue sendiri nih. Gue ngomong kayak begitu, gue sendiri lagi. Udah tuh hari itu juga gue babat bang pagi itu pokoknya ke bawah terus, gue nggak tahu jalurnya mana. Pokoknya gue ikutin jalur, ada jalur gue ketemu, ada jalur nemu, pokoknya jalur tanah nih bukan rumput-rumput atau alang, gue babat terus. Oke. Batu-batu akar ya intinya ada jalur gitu. Iya. Gue babat terus, ketemulah gue pos 2. Nah ketemu di pos 2 itu gue ketemu kakek-kakek yang tadi lagi. Nyampe gue nyebut begini, kakek dari mana sih kok ada mulu? Oke. Kakek, gue nyebut gini, kakek sakti ya atau beda alam? Gue gituin bang. Nggak jauh tuh dia langsung melototin gue. Udah dia pergi. Gue takut kan, nggak jauh. Udah gue cabut lagi tuh bang. Alhamdulillah gue ketemu pos 1. Berarti bener jalurnya nih. Bener jalurnya. Tapi setelah gue ngomong kakek beda alam itu yang tadi gue bilang, ini gue tuh selalu diikutin sama dia terus bang. Diikutin. Gue jalan ke pos 1 itu, di belakang gue ada kakek-kakek, ada si kakek ini. Selama perjalanan ke pos 1. Pokoknya gue jalan, gue nengok belakang ada lagi. Jadi dia layaknya jalan berdua sama gue. Gue bilang, kayak mau kemana? Mau turun lah. Oke. Gue duduk di pos 1, dia ikut duduk. Nggak ngomong-ngomong, cuman ngomong mau turun lah gitu udah. Jadi dia ikutin gue terus. Iya. Terus dia ngomong gini, kalau di gunung jangan sembarang ngomong ya. Gitu. Maksudnya jangan asal ngucap lah atau gimana. Ya kayak maaf, soalnya kakek ada mulu. Gitu. Udah tuh dia pergi ke atas lagi. Malah ke atas? Yang tadi gue lewatin itu. Tapi itu pos 1 bener. Oke. Di situ gue berhenti lama tuh bang. Ya udah. Gue ngeliat temen gue dari atas bertiga tuh dia. Bertiga. Yang mohon maaf ya, yang satu telanjang, pakai celana, tapi dia bawa carrier. Oke. Yang satu pakai jaket gunung, yang satu pakai collar boxer. Enggak bawa carrier. Nah, yang temen gue nih yang semalam gue ngeliat rumah, yang tadi dia bilang mau kecing, gue kesasar lagi. Itu dia bawa carrier, nggak pakai baju, nggak pakai celana, tapi pakai boxer doang.
Oke. Itu sampai dia sadar. Dan di situ dia posisi ketawa-ketawa. Canda-canda gitu. Iya, gue juga ketawa dong karena ngeliat kelakuan dia. Lu pada ngapa? Kok pada telanjang begini? Gitu. Iya, ceritanya panjang dah. Nunjuk-nunjuk gue gara-gara dia orang gila telanjang. Pada gitu gue kata-kataan lah. Seneng yaudah, walaupun dia pada kayak orang bego, gue seneng kan. Ya gue kaget juga tuh di situ kok pada begitu aneh. Apa gue ngiranya dia sengaja kali? Apa eksperimen atau gimana? Nggak cerita lagi tuh. Langsung turun bang. Alhamdulillah di situ pas satu ketemu semua. Tapi dengan penampilan yang nggak pantas, maksudnya nggak layak kayak gue. Aneh lah ya. Kalau gue kan komplit, cuman Karen hilang. Ya udah gue bawa badan doang ke bawah turun, nyampe di base camp Via Saka sore lah. Sore baru udah itu jadi sorotan warga bang. Temen gue bertiga. Karena aneh penampilannya. Iya, jadi sorotan warga. Pada kenapa? Nggak jawab tuh gue sama temen gue. Biasa bu, eksperimen kali. Gue doang yang jawab, gue gituin. Bikin konten gue gituin ya. Ya Allah pas segitunya. Udah tuh nyampe di base camp. Gue ya pokoknya bersih lah. Ganti baju. Gue minjem baju temen gue tuh. Ya udah akhirnya di situ udah istirahat semua. Udah beres makan. Cerita lu ngapa? Iya, gue kesasar sendiri nih. Tempat dia bilang sendiri. Dan temen gue ini yang kesasar sendiri ketemu yang berdua. Jadi gue berdua. Awal sendiri berdua, sendiri lagi. Akhirnya bertiga, gue sendiri ketemu berempat gitu. Jadi gue ketemu dia nih Mit. Gak tahu tuh di mana, tapi kayaknya masih di daerah Gunung Salak sih, masih di sini bilang. Tapi gue nggak nemu pos, gue nggak nemu puncak. Nah gue ketemu lah dia lagi duduk tuh di bawah pohon. Gue tegur situ. Nah gue malam itu gue ketemu saung, gue tidur di situ. Karena kan tenda gue cuma bawa satu tenda kap 4. Iya, berarti intinya semua ngerasain hal yang sama yang lu rasain. Itu dia. Tapi versinya berbeda-beda. Beda-beda. Nah di situ gue tidur pagi-pagi. Kok gue dengan keadaan gak pakai baju gitu. Gue dengan nggak pakai celana, cuma kolor. Udah kayak gitu cita-cita begitu. Oke, berarti ngalamin sama semua ya? Sama. Cuman beda-beda. Jadi versinya beda-beda. Cuman ketemu temen yang sebenarnya itu bukan temen gitu. Nanti dia. ketemu lagi yang asli gitu ya. Oke Mit, intinya mah lu tersesat semua nih Mit ya. Iya. Oke, gokil sih Mit. Sebelumnya terima kasih banyak nih Mit, lu udah mau berbagi pengalaman lu ya. Dan buat teman-teman semua, sebelum gue bertanya-tanya sama si Amit ini, lagi-lagi cerita Bang Amit ini bukan bermaksud buat nakut-nakutin Bang Amit ya. Bukan. Mainkan buat jadikan pelajaran kita bersama ya lah. Betul. Karena memang hal gaib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Oke Mit, gue nanya akan satu hal nih Mit. Lu kan banyak ketemu sama si kakek-kakek ini nih. Iya. Selama lu tersesat nih ya, kenapa lu gak inisiatif turun bareng dia gitu? Kayak kita tersesat nih, teman kita nggak tahu kemana gitu, kita turun bareng aja lah gitu. Kan kakek tahu nih jalan pulang, apa lu mikirnya tuh dia warga lokal kan? Kenapa lu nggak bareng dia gitu? Karena pemikiran gue itu dia ngambil jalurnya tuh bukan jalur kayak normal, aneh gitu. Yang tadi gue bilang kok ini gue nggak ketemu pos 2 gitu. Jadi di situ gue kayak udahlah gak usah ngikutin dia, dan gue gak ada kepikiran buat bilang yang tadi lu bilang. Nggak sama sekali. Nah kan lu gak sempet curiga kan sama itu kakek ya? Sempet curiga aja ya, maksudnya curiga yang gak berlebih gitu. Iya. Lu sadar-sadarnya pas ketika lu bicara sama dia yang lu bilang kayak ini buat dari alam yang berbeda gitu. Jadi pos 1 di baru dah lu peka dah tuh, lebih peka lagi. Nah setelah lu turun nih sampai lu ke bawah, ada gak sih sosok kakek itu punya maksud apa gitu? Enggak ada. Nggak ketemu, cukup sampai situ aja. Iya. Dari versi teman-teman lu? Dia nggak ketemu kakek itu. Malah mereka mah nggak ketemu sama sekali. Tapi ketemu juga sama alam-alam atau perkampungan gue bisa kita bilang ya. Ketemu, tapi maksud gue dia nggak ketemu kayak yang gue ketemu berdua, nggak. Jadi cuman gubuk, saung kayak saung di sawah-sawah gitu, dia tidur di situ, udah. Oke. Nah, lu kan sempet ditawarin di kampung yang ada pedesaan gitu kan. Itu berarti bukan pedesaan ya? Bukan. Paginya itu bukan, udah nggak ada rumah. Nah sosok ibu-ibu itu kayak gimana sih nawarin kopi ke lu? Ibu-ibu ya kayak orang beneran. Nah selain ibu-ibu yang lu lihat itu ada warga-warga lain? Banyak. Oh ada juga? Ada. Aktivitas ya yang tadi gue bilang 10-15 rumah lah. Iya maksudnya itu kan rumahnya, warganya gitu. Orang-orangnya ada. Orang selibet kayak ngobrol gitu di rumah yang depan, ngobrol gitu.
Nah, area-areanya Mit, apa ada lampu, apa kayak gimana gitu kalau Lampunya itu situasinya? kuning semua bang. Lampu-lampu yang kecil itu. Iya, lampu bohlam yang kuning Yang 5 watt itu iya, ya. di depan rumahnya itu kuning semua, nggak ada yang putih. Oke. Bisa lu jelasin lebih detail gitu, Mit? Itu mungkin kita bisa simpulin itu alamnya mereka lah ya. Alam lain lah kasarnya Bisa. gitu. Kayak gimana sih Mit kehidupan di sana gitu? Kalau gue yang gue rasain, jadi yang negor, yang ibaratnya bahasa sowan lah ya, Iya. cuma satu ibu-ibu doang, dia tinggal sendiri. Yang gue sampai ngobrol, gue sampai dibikinin kopi, dikasih cemilan. Nah, dari orang-orang lain yang lu ketemuin, Biasa. ekspresinya mukanya apa Nah. senyum apa gimana gitu. Kalau buat ekspresi itu biasa bang, kayak negor enggak, jadi senyum enggak, melotot enggak, jadi biasa aja, standar. Dingin aja gitu. Iya, negor bang dari mana? Enggak negor sama sekali, yang lain cuman ibu satu doang itu. Kita kembali ke kakek-kakek ini, Mit. Kan lu sempet dikasih cemilan tuh yang kayak rengginang gitu. Oh iya, Itu lu bawa, lu makan gitu. Kan selama sejauh perjalanan ini gua nggak dengar cerita lu makan deh. emang gak gue makan bang. Lu nggak makan sama sekali. Itu gue tenteng doang. Nggak lu makan. Iya, nggak gue makan. Nggak, akhirnya dikemanain tuh? Nah kan itu gue sebelum masuk ke rumah itu ya. Iya, ke dimensi lain nih kita Nah sebut itu lah. gue bawa terus. Gue juga nggak nyempet nawarin ini mau nggak ke temen gue enggak. Jadi ya udah gue bawa. Di pagi itu. Pak hilang, nggak ada. Semuanya hilang. Nah, berarti makanan itu benar-benar nggak lu konsumsi? Enggak. Nah, sejauh itu gitu kan lu sampai ketemu dari malam, ketemu lagi sampai ketemu malam, lu nggak makan itu? Enggak. Gokil juga sih. Jadi di situ emang gue posisi lapar mah lapar. Tapi gue kayak fokus, gue harus temuin teman-teman gue nih. Tuh. Jadi mengalahkan lapar lu ya, pikiran lu mengalahkan lapar lu ya. Ya bisa dibilang sehari semalam gak makan. Iya. Nah, yang anehnya lagi ketika ketemu lu ngapa jadi pada canda-canda gitu, bukannya malah bahagia gitu. Karena gue ngeliat gue ngeliat temen-temen gue itu dengan pakaian begitu bang. Aneh gitu. Iya. Jadi lu jadi lucu Lucu gitu. banget, di gunung pakainya begitu. Nah, dari versi-versi teman lu yang lu tahu nih, Mit, ada nggak, Mit, sisi-sisi yang berbeda gitu? Kesimpulan secara keseluruhan nih. Berarti kan beberapa pendakian lu sebelumnya ini kan gagal nih sampai ke puncak. Sampai ketemu di pendakian ketiga itu sebegitu kreditnya gitu kan. Iya. Itu atas didasari apa gitu? Kok bisa kayak gitu, bisa gagal, apa ada hal, apa ada apa gitu? Jadi gue cerita singkat ya. Pendakian gue kedua lewat Cidahu. Oke. Itu yang kedua, gue udah mau nyampe puncak, tapi ya masih lumayan jauh lah. Maksud gue itu udah ketemu pendaki, bang puncak dikit lagi di atas, kisaran sejam. Itu masih berkumpul tuh? Iya, itu gue Sama tetap tim-tim berempat. lu, iya. Dan ada pendaki 4 orang juga, bang. Gue nanya puncak bang, di mana? Oh puncak sejam lagi, nih kita terus aja. Ya udah kita seneng dong. Itu yang kedua. Di situ gue lanjut jalan tuh bang. Nih yang pendakian gue kedua. Iya. Gue jalan, akhirnya di situ ada suara, tapi nggak ada sosok. Oke. Ini kesimpulannya ya, maksud yang terlalu bilang. Buat diri gue sendiri sih. Iya. Ada suara doang, itu bener-bener jelas banget di kuping gue. Kalau mau nyampe puncak, bersihin dulu badan. Gitu. Oke, berarti kesimpulannya secara keseluruhan Iya. itu karena ada sisi yang kotor, jadi kita nggak bisa sampai puncak. Itu dia, gue nyampe sekarang bingung. Bersihin badan, maksud gue gimana? Gue paham lah bersihin badan tuh gimana, apa gue kotor atau gimana. Dia ngomong kalau mau ke puncak, ngomongnya gitu lantang. Kalau mau ke puncak bersihin badan. Di puncak bukan tempat sembarangan, dia gitu dong. Itu yang gue dengar, yang gue masih inget-inget selama ini. Jadi ketika gue udah di rumah, apa gue karena gue kotor, gue gimana Iya, gitu. maksudnya apa nih harus lo kaji gitu ya? Iya, ya gue paham lah di Gunung Salak itu ada apa-apanya zaman dahulunya atau legendanya gimana. Gue paham lah ceritanya, sejarahnya. Oke. Tapi ya masih gue pertanyakan lah apa-apa gitu. Ya, bersihkan hati, bersihkan diri, Bisa gitu lah, jadi. intinya introspeksi diri lah. Itu dia. Cuman Oke, gue masih kayak, gue pengen bertanya nih sama orang ngerti atau guru atau gimana gitu. Mungkin teman-teman ya ada yang ngerti, bisa kita minta kajiannya lah mungkin ya dari ceritanya Bang Hamid ini. Oke, Bang Hamid, pertanyaan terakhir nih Bang Hamid. Apa yang bikin lu ambisi banget pengen ke puncak sampai 3 kali lu berangkat ke sana dan 3-3-nya gagal? Itu emang gue pengen banget sampai puncak gunung Dengan teman yang sama soalnya ini. sama semua. Semuanya sama. Ini kita Dengan berempat pengen visi dan misi sama. dan dari pendakian 1, 2, 3 itu yang ngajakin selalu gua. Mereka sebenarnya udah nggak mau yang ketiga itu.
Ah enggak, gue udah mau. Ayo, gue ayoin terus bang. Akhirnya Berarti mau. lu penggagasnya ya. Nah sejauh ini setelah ketiga kali itu gagal, ada rencana mau keempat? Mau. Ibarat bahasanya gimana ya, penasaran lah, bukan apa sih, intinya gue pengen banget nyampe puncak Salak, ya puncak Manik lah, Salak 2 apa Salak 1, yang penting gue nyampe gitu. Nanti di Februari kita nge-vlog bareng ya ke Salak. Ayo bersama Timur Misteri, kayaknya lu bakalan sampai ke puncak kayaknya. pasti. Oke Bang Hamid, thank you nih. Siap, sama-sama Lu udah itu. mau berbagi pengalaman lu ya. Lagi-lagi kita ambil pelajaran lah, ambil hikmah ataupun pelajaran dari ceritanya Bang Hamid. Kita jadikan pelajaran karena memang hal gaib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda Bang ya. Betul. Nah buat teman-teman semua, sebelum gue tutup video ini, bantu nih channelnya Bang Hamid di Hamid Misteri. Iya. Oke, di situ juga Bang Hamid banyak ngundang narasumber yang pastinya gokil-gokil Bang ya. Betul. Karena Bang Hamid ini pendakiannya banyak banget ini. Pasti banyak narasumber-narasumber tentang pendakian gunung yang horor-horor pastinya. Oke, kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya gue mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Fitro Siddiq dan Bang Hamid Misteri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.